LGBT isu di Piala Dunia Qatar 2022. Sebuah pertanyaan. Apakah ada politik di belakangnya? Banyak kejadian menarik di setiap event penyelenggaraan pesta sepak bola terbesar di dunia ini. Sewaktu di Rusia kemarin tahun 2018, isunya adalah udara dingin, fasilitas tidak bagus sampai isu keamanan dan ancaman gangguan terorisme menyelimuti Rusia, sebulan menjelang Piala Dunia dilaksanakan di negara tersebut. Kontroversi terkait gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar terus marak. Bahkan pada saat penyelenggaraannya saat ini, isu LGBT begitu maraknya. Mulai dari banyaknya atribut pelangi seperti bendera, kaos, topi, dan sebagainya yang disita pihak keamanan Qatar dan tidak boleh masuk stadion. Sampai pesawat yang dipakai timnas Jerman menggunakan atribut pelangi di badan pesawat dan interior tempat duduk di dalam. Dan kemudian ban kapten yang dikenakan di lengan juga berwarna pelangi. Yang paling terakhir, FIFA memperbolehkan atribut pelangi masuk stadion. Mengapa bisa terjadi perlawanan yang demikian sengit dari kaum pelangi terhadap Qatar? Haram. Weißt du, was Haram ist? Haram, what's meaning? Yes, haram. Yeah, Haram, eine Sünde. So he will say for me, why you drink it? But do you think gay is... Sie finden Schwulsein ist haram? Ja, es Because ist why Haram. is haram? Ich bin kein strenger Muslim. I am not Aber making warum one ist big es Haram? Muslim. Es ist ein geistiger Schaden. Because the damage in the mind. Berbagai media mengklaim bahwa pernyataan Khalid Salman pada tanggal 9 November 2022 menjadi penyebab pemicu kemarahan kaum pelangi. Khalid Salman, duta Piala Dunia dari Qatar mengatakan pada ZDF, salah satu stasiun TV Jerman, bahwa homoseksualitas adalah kerusakan dalam pikiran dan kerusakan spiritual serta haram di negara Emirat yang mayoritasnya Muslim. Pernyataan mantan pemain sepak bola nasional Qatar itu langsung memicu reaksi, berupa kecaman keras dan seruan untuk menerapkan travel warning. Sejumlah aktivis LGBT lainnya bahkan meminta boikot turnamen sepak bola internasional itu. Sebelumnya sejumlah aktivis LGBT juga menggelar aksi protes di depan markas FIFA di Zurich terkait isu yang sama. Setelah kami teliti lebih dalam, sebenarnya sebelum Khalid Salman mengeluarkan pernyataan tersebut, berbagai media barat telah melempar isu LGBT ini. Seperti Washington Post, tanggal 25 Oktober 2022 melempar isu kaum LGBT yang terancam di Qatar. The Guardian juga telah melempar isu ini sejak 7 bulan yang lalu. BBC dan CNN juga melempar isu yang sama sebelum tanggal 9 November 2022. Piala Dunia adalah event olahraga yang seharusnya bebas dari politik apapun. Perlawanan kaum pelangi yang sedemikian sengitnya dengan dibantu oleh media-media barat menjadikan hal menarik untuk dicermati secara lebih dalam. Kami mencoba membuat analisa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa event sepak bola sejagat kali ini ditunggangi oleh kepentingan kaum pelangi? Ada 3 kemungkinan. Ketiganya, bisa saling terkait atau berdiri sendiri. Yang pertama, pihak pelangi berusaha untuk mencari momentum pencitraan terhadap keberadaan mereka. Argumen positifnya, momen Piala Dunia adalah momen yang paling tepat, di mana setengah penduduk dunia sedang berfokus di Qatar. Sehingga momen pencitraan di sini adalah pada situasi yang tepat. Argumen negatifnya adalah, walau momen memang tepat, namun reaksi penolakan juga akan keras, karena Qatar adalah negara Muslim, di mana penolakan ini akan dapat menurunkan citra yang semula diinginkan. Yang kedua, penunjukan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dari awal memang kontroversial. Apakah masih ada yang dendam dari pihak yang dirugikan FIFA karena penunjukan Qatar sebagai tuan rumah? Sejak awal penunjukan, Qatar memang tak pernah sepi dari isu-isu. Anda bisa melihat video kami yang lain yaitu, Detik-Detik Kickoff 2022, Qatar Update. Di sana dijelaskan isu-isu seputar Qatar sebagai tuan rumah 2022. Yang ketiga, kemungkinan ada agenda melawan penyebaran Islam. Kenyataannya, Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia paling mahal dan memecahkan rekor terbesar dalam sejarah. Anda bisa melihat video, Detik-Detik Kickoff 2022, Qatar Update. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah, dengan anggaran sebesar 3.100 triliun rupiah, Qatar betul-betul berfokus untuk menyulap infrastrukturnya menjadi sedemikian rupa untuk mensukseskan Piala Dunia 2022. Pengunjung Piala Dunia di Qatar diperkirakan sampai 1 juta orang dan itu, sepertiga jumlah penduduk Qatar. Pengunjung akan melihat sebuah negara Islam yang menakjubkan, di mana penduduknya ramah-ramah,
Kotanya indah, bersih dan nyaman, dan mereka adalah negara Islam yang menerapkan hukum Islam 100%. 80-90% fans sepak bola yang berkunjung adalah non-muslim. Mereka pasti akan berkenalan dengan Islam lebih dekat. Masjid besar di setiap tempat dengan adzan berkumandang 5 kali dalam sehari. Selain itu, Qatar telah meluncurkan kode QR baru di setiap kamar tamu hotel Qatar yang memperkenalkan pengunjung kepada Islam dan budaya Qatar dalam semua bahasa. Bahkan ketika video ini dirilis, sudah ada sekitar 558 orang yang masuk Islam sejak Piala Dunia digelar 6 hari lalu. Demikianlah kami tutup analisa kami, mungkin sobat-sobat sekalian ada yang memiliki pandangan lain, silahkan berkomentar. Sampai di sini dulu pembahasan kami tentang isu pelangi yang marak di tengah perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar.